Jadi denda nggak ada, wakala nggak juga. Dan itu ya satu lagi nih, yang sering, asuransi. Asuransi itu pilihan saja, Pak. Tidak diwajibkan. Oh, jadi ketika ada masyarakat, dia sudah keyakinan imannya bahwa takdir itu Allah yang berikan, dia nggak mau pasang asuransi. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh iya, Masya Allah. Jadi kita memang berkah bener di Jumat berkah ini. Wah, luar biasa. Ini yang selama ini diragukan masyarakat ketika bertransaksi dengan bank syariah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak berani. Masih tetap punya rekening di tempat riba. Wa iyyazubillah. Rezeki kita sudah dijamin, ikhwafillah. Rezeki kita tidak pernah tertukar. Maka segera tutup rekening kita yang ada di tempat riba. Karena 1 detik ke depan kita tidak ada yang tahu. Apakah kita masih hidup? Apakah kita masih bernyawa? Apakah kita masih sempat untuk bertobat kepada Allah? Ikhwafillah. Jangan uang yang sedikit menjadi penyesalan tiada akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MDK Al Jambi, alhamdulillah di sore Jumat berkah ini, alhamdulillah PT Tim MDK Al Jambi diberi kesempatan, diberi waktu dari PT Bank Syariah Arta Madani di bawah pucuk pimpinannya Bapak Dirut Cahyo Kartika, dan beliau sudah ada di samping kita. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, Pak Dri, sehat semua. Ya, alhamdulillah ini luar biasa ya. Waktu kesibukan beliau diberikan kesempatan kepada PT Tim MDK Al Jambi untuk berdialog ya. Memberikan mungkin informasi-informasi yang mungkin sahabat MDK Al Jambi belum tahu loh, bahwa ternyata di Bekasi ini ada bank syariah yang luar biasa ya, dan beliau sebelumnya ada di Bank Syariah BPRS Al Salam ya Pak ya. Nah, saya dengarkan itu, dan juga ternyata beliau ini juga sebagai ketua BPRS se-Indonesia, perkumpulannya Pak ya. Apa itu nama perkumpulannya Pak? Kalau menyebutnya kompartemen BPR Syariah Asbisindo. Asbisindo itu perkumpulan bank syariah Indonesia. Kalau ini kompartemen BPR Syariah. Kompartemen BPR Syariah. Nah, beliau juga ketuanya. Jadi kita tidak salah ini hadir di sini, dan Allah berikan kemudahan ya untuk tim MDK Al Jambi berdialog dengan beliau. Siap. Baik Pak Cahyo, ini mohon dapat diinformasikan kepada masyarakat, wabil khusus nih sahabat MDK Al Jambi yang nonton YouTube ini, kiprah Bapak hadir di Bank Syariah ini yang mana sudah 30 tahun ini Bank Syariah hadir, tapi masyarakat banyak yang belum tertarik atau mungkin masih ragu-ragu terhadap Bank Syariah. Baik, terima kasih Pak Dwi atas waktunya ya. Saya satu kehormatan untuk saya pribadi juga keluarga besar Bank Syariah Arta Madani untuk bisa bertemu dengan tim MDK Al Jambi ya, sebagai bagian dari upaya kita untuk menyampaikan pada masyarakat keberadaan Bank Syariah di Indonesia. Juga yang paling penting adalah kemanfaatannya. Masya Allah. Nah. Jadi kalau kita lihat bahwa perbankan syariah itu menjadi sebuah fenomena saya rasa yang ada di Indonesia khususnya, di dunia secara umum, sebagai salah satu entiti yang memberikan warna yang berbeda dalam sisi keekonomian. Berbeda, ini kunci nih Pak. Ya betul. Kenapa berbeda? Karena perekonomian secara umum ini dibangun oleh beberapa ideologi, yang mana ideologi itu memang lebih mengedepankan pada human needs, ya, bukan bicara tentang bagaimana manusia itu kemudian bisa memanfaatkan alam dan segala isinya sekitarnya untuk kebaikan menuju kepada ridha Allah. Allah. Itu yang saya rasa tidak ada di ideologi ekonomi yang berkembang di dunia, ya, baik yang liberal, marxis. Ya, selain ideologi ekonomi Islam ini gitu. Ya, begitu. Jadi semuanya hanya untuk kepentingan
manusia, dunia semata. Gitu. Jadi ketika menawarkan sesuatu yang baru, memang pastilah ada banyak pertanyaan dari masyarakat, kan gitu kan, pertanyaan ini apa sebenarnya, gitu kan. Namun demikian kita memang melihat sama halnya ketika ajaran Islam di awal-awal, Pak. Betapa orang aneh. Iya, Rasulullah ketika berdakwah itu juga sesuatu yang tidak mudah. Iya. Ya, tidak mudah, kemudian dengan pendekatan yang memang humanis dan bisa diterima. Dan saya rasa itu menjadi sebuah prototipe untuk pengembangan ekonomi syariah memang, Pak. Ya, karena situasinya menurut saya tidak jauh berbeda. Antara dulu zaman Rasulullah dengan sekarang. Gitu. Kalau di skala lebih kecil di Indonesia, saya malah mengibaratkan pengembangan perbankan syariah atau ekonomi syariah di Indonesia itu sama dengan pengembangan Islam, penyebaran Islam oleh Wali Songo, Pak. Jadi memang harus ada wali-walinya, Pak. Gitu. Ada tokoh-tokoh yang kemudian membawa syiar tentang perbankan syariah ini, gitu, Pak. Jadi tidak kemudian bisa otomatis akan menjadi sesuatu yang bahasa sekarang tuh hype, viral, tidak. Nah itulah namanya perjuangan, Pak. Saya rasa kita mesti memahami itu, mesti kemudian merasakan ini sebuah proses, ya, sebuah proses. Dan yang paling penting adalah proses ini adalah proses yang benar. Gitu. Kalau kita sudah meyakini kebenaran, maka insya Allah kita tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan, terus maju. Tidak ada keraguan. Ada dua kata yang saya tangkap, Pak. Pertama, berbeda. Berbeda ini yang banyak tidak disiapkan oleh para praktisi, Pak. Karena apa? Ternyata Bapak sudah yakin ini nih, ekonomi Islam ini berbeda. Tapi ternyata para praktisi ketika masuk ke masyarakat, dia mengikut yang sudah ada. Nah, itu gimana tuh? Baik, saya rasa fenomena itu juga suatu yang lazim, Pak. Jadi kita nggak bisa juga menyalahkan, gitu. Karena sebuah perbedaan pasti menimbulkan pertanyaan. Itu kan sohe. Nah, mengapa mesti berbeda? Iya. Alasan kuat seperti apa yang menyebabkan kita harus berbeda? Kemudian perbedaan itu apakah lebih baik? Nah, itu kan perlu meyakinkan minimal diri sendiri tadi, Pak. Iya. Nah, kemudian baru kita kepada orang sekitar kita dan seterusnya. Nah, ada memang kalau kita bicara secara praktis di perbankan syariah, ada kekhawatiran-kekhawatiran. Kekhawatiran bahwa dengan perubahan dari misalnya ya kita sistem konvensional ke syariah itu menjadi sesuatu yang baru yang kemudian bisa merugikan tanda kutip secara keekonomian. Nah, itu let's see begini, Pak, kita bicara langsung lah praktek di perbankan. Kita mengenal istilah kita ada produk tabungan, deposito. Kalau di konvensional jelas ketika orang mau deposito selalu nanya bunga berapa. Gitu kan, Pak? Iya, betul. Disebutkan, udah bunganya 6% per tahun. Udah pasti nih dapat. Ini kan sebuah mindset, Pak, bahwa setiap kali kita deposito maka akan dapat 6% per tahun. Bagaimanapun kondisi dan effort yang dikeluarkan bank tidak peduli. Karena itu sudah berkontrak. Gitu kan, Pak? Kemudian datanglah bank syariah menawarkan sesuatu yang berbeda. Nah, kalau kita menempatkan deposito itu bukan berarti menghutangi bank loh ya. Tapi bersirkah. Ya, ketika bersirkah maka pesirkah atau syarik ini mesti juga memahami risiko. Ya kan, risiko-risiko. Siap untung, siap rugi. Nah, diantaranya itu di sisi masyarakat seperti itu, Pak. Di sisi banknya harus siap terbuka, siap menyampaikan kondisi real banknya, sehingga tidak goror banknya. Ketika itu diintroduksi ke masyarakat, pasti bingung. Biasanya saya dapat sekian rupiah gara-gara kontraknya 6% per bulan. Sekarang kita nggak pasti. Nah, ini menerima situasi ini tidak mudah. Tapi kalau dikaitkan dengan logika bisnis, harusnya masuk. Itulah. Nggak ada satupun bisnis yang jalannya itu flat. Nggak ada. Turun naik dia. Nah, selalu akan naik turun. Dan itu diabsorb dalam sirkah kita. Ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam. Kan gitu, Pak. Menyadarkan itu tidak mudah. Karena ada
memang yang ingin memperoleh keuntungan secara tetap. Kita sebut biasanya pemburu rente. Nah, yang gitu. mereka duduk manis dapat duit gitu ya. Gitu Pak. Padahal sunatullahnya nggak begitu. Nggak begitu. Maka yang terjadi adalah tipu menipu sebenarnya. Ya ketika banknya rusak, bunga tetap tinggi, tetap sama saja, maka sebenarnya window dressing muncul. Nah, itu menipu itu Pak. Nah, tapi sadar nggak masyarakat ke sana? Nah, itu butuh proses. Tapi saya pribadi tidak merasa takut dan khawatir tentang hal itu. Itu yang penting. Nah, mengapa demikian? Karena ada masyarakat, saya nggak tahu sedikit banyak atau sedang, yang menggunakan cara berpikir yang lebih baik. Itu istilah saya ya. Iya. Istilah saya. Makanya cocok itu Pak. Kalau saya sering sampaikan itu, dirut kalau seperti Bapak, Masya Allah. Ya, karena dirut itu dinul Islam rujukan untuk takwa. Nah, ini diri ini rujukan untuk takwa nih. Jadi kalau antum sudah bisa seperti ini, para pemimpin cabangnya ngikuti dirutnya, semua staf ngikuti dirutnya, Masya Allah. Ya, artinya sebenarnya kalau menurut saya itu sesuatu yang mestinya juga bisa diikuti oleh siapapun, Pak. Iya, harusnya. Tapi memang di Indonesia kunci dirut itu memang contoh, role model. Lah kalau dirutnya dia tidak berpihak kepada syariah, yakin di bawahnya tidak akan berpihak. Ya. Gimana pandangan antum itu? Itu sesuatu yang wajar juga, Pak. Iya kan? Karena artinya namanya organisasi, kelompok masyarakat, bahkan keluarga itu kan akan selalu ngikut siapa komandannya, pemimpinnya gitu. Dan pemimpin yang baik adalah bisa selain tadi menjadi contoh, bisa menciptakan kebijakan, strategi dan kebijakan. Itu istilah itu kan seolah-olah itu harus perusahaan besar. Tidak, di keluarga pun kita juga kita punya strategi dan kebijakan di rumah itu, Pak. Iya kan? Logik sederhananya. Kalau kita nggak punya kebijakan anak itu harus sholat tepat waktu, maka nggak akan. Yang lainnya tidak akan bisa mengikuti. Misalnya itu Pak. Ya. Tidak punya kebijakan bahwa kalau pagi itu setelah sholat ngaji, kemudian bersih-bersih rumah, ya nggak akan terjadi. Nah itu cerminan bahwa nanti di level yang lebih luas di masyarakat, termasuk di perusahaan juga sudah lakukan. Harus terbawa seperti itu. Jadi kita nggak perlu ngomong lagi kalau dirutnya udah ngelakuin itu, ini yang ngikutin malu ini kalau nggak ngikutin. Nah. Mampu, saya rasa paling tidak ada di dalam dirinya itu saya harus begini loh, itu Pak. Iya. Dan memang tidak mudah karena kan orang ini kan tidak tiba-tiba Pak, kan dididik dari kecil sampai saat ini umur berapapun usianya dan dia diwarnai kan Pak oleh lingkungan. Gitu. Jadi lingkungan mana yang lebih dominan itu yang kebawa. Nah itu Pak, maksudnya. Makanya siapa temennya nih? Makanya sahabat MK temenin nih Pak Dirut. Jadi supaya bisa jalani praktek syariahnya aman. Karena betul apa benar ya tadi sudah betul apa benar ini Pak Cahyo ini mendahulukan komplain syariahnya selain. Iya betul Pak. Betul, profit itu sendiri. Karena keyakinan saya rasa. Saya sampaikan bahwa kita tuh dalam menjalankan sesuatu itu tidak selalu berhadapan pada sesuatu yang kita tahu. Bahkan lebih banyak sesuatu yang gaib. Ya, itu kan rukun iman itu. Nah, itu Pak, sesuatu yang gaib. Sesuatu yang gaib itu nggak bisa kita dekati hanya secara logika, Pak. Harus dengan keyakinan, dengan iman. Gitu kan. Keyakinan itu yang akan membuat kita mampu ternyata sesuatu yang gaib itu menjadi sesuatu yang nyata. Iya. Itu yang kemudian sebagai pengalaman spiritual saya sendiri yang kemudian saya sampaikan pada teman-teman. Apa itu Pak? Yes. Pada teman-teman bahwa kalau kita bicara misalnya sederhana saja Pak, kita memasarkan produk kepada masyarakat. Kita punya pembiayaan sekarang pembiayaan umroh gitu Pak, pembiayaan untuk beli paket umroh misalnya. Beli paket umroh. Ya. Kita target 10 orang tiap bulan misalnya untuk satu orang namanya sales lah pemasar. Apa iya akan dapat 10? Apa iya dengan kerja 24 jam kemudian dapat 10? Gitu. Apa iya kalau cuma sehari langsung bisa 10? Itu kan gaib, Pak. Ya. Maka keyakinan bahwa kita menghadapi sesuatu yang gaib itu harus dengan cara keimanan itu penting, Pak. Iya. Sehingga tidak selalu mengandalkan pada akal pikiran kita.
Nah, ketika bicara yang gaib dalam pandangan saya, itu sudah ada tuntunannya. Iya. Ya kita ikutin saja tuntunan itu, nggak perlu cari tuntunan yang aneh. Ikutin Al-Quran aja. dan hadis kan Iya. gitu Pak. Al-Quran dan hadis loh. Itu tuntunan yang sudah clear, jadi nggak perlu cari tuntunan yang lain buat kita sebagai umat Islam yang beriman tadi Pak. Nah, kemudian ada yang menarik saya rasa bahwa keyakinan itu harus kemudian juga di dalam muamalah ini diterapkan Pak. Kalau kita bicara mengapa masih ada yang menyerupai konvensional, itu banyak penyebabnya Pak. Iya. Apa yang itu? salah satu yang sering terjadi adalah bankir syariah itu dulunya adalah bankir konvensional. Nah ini gue nih. Nah, kemudian tadi mencoba untuk ya pengalaman dulu saya itu begini. Iya. Gitu kan. Ini bagus kalau ada pengalaman. Nah, itu kan sadar Pak. Banyak juga yang tidak sadar bahwa dia menerapkan sesuatu itu sebenarnya konven di syariah. Hanya mengganti istilah. Tapi faktanya itu. Padahal Pak, kalau dalam pandangan saya, syariah itu sudah sesuatu yang sehari-hari kita hadapi Pak. Ya. Itu yang aneh justru dibuat sulit. Yang ringan jadikan susah, berat. Setiap hari kita hadapi. Contoh begini, kalau sudah praktek tentang bagaimana kita delivery produk, ya Pak, apa? Loh kan banyak sekarang orang jual beli mobil, motor, rumah, semua sudah biasa dilakukan. Biasa. Kenapa harus dibungkus ke model yang aneh? Macem-macem. Lah iya. Ini penting ini. Nih, jadi antum nggak usah kemana-mana, ikutin terus nih. Ini jual beli yang biasa loh. Biasa banget. Kok Bank Syariah nggak mampu gitu loh. Itu contoh paling yang sering menjadi keraguan umat. Bank Syariah katanya jual beli, kok pakai wakalah? Nah, harusnya nggak usah. Tuh dengerin, nggak usah. Faktanya barangnya ada, jasanya ada. Kenapa sekarang showroomnya udah kerjasama, developernya udah kerjasama, rekening developer ada di Bank Syariah, kok pakai wakalah? Gitu kan? Iya. Nah ini butuh praktisi Bank Syariah itu harus tahu nih, deketin Pak Tantiko ini. Dan ada sesuatu yang istimewa. Nah apa itu? Jadi ketika kita bertransaksi, ya bertransaksi itu ya menggunakan pendekatan yang biasa saja tadi. Ya, nggak usah susah-susah gitu. Kemanfaatannya jadi jauh lebih besar, Pak. Masya Allah. Baik untuk masyarakat maupun untuk kita. Karena apa? Kita itu sebenarnya sedang bertransaksi dengan sesuatu yang real. Yang biasa dilakukan oleh umat. Nah, Bank Syariah itu selalu ke arahnya sektor real, Pak. Ke sesuatu yang real. Bukan sektor keuangan. Bukan. Nah, sektor real ini. Sektor real. Nah, itulah tadi yang mudah kata Anu. Kenapa dibuat susah nih sama orang Bank Syariah nih? Harus pakai wakalah. Padahal yang belinya siapa? Nasabah nggak pernah jual beli kok. Dia kepengen beli ke kita, dia suruh jadi wakalah. Nah, kan ajib ini. Betul. Iya kan? Kalau saya sih melihat bahwa ada situasi semacam itu, Pak. Dan itu banyak yang tadi antum bilang tadi, karena dia masuk Bank Syariah kan dulunya konven. Nah, otaknya mesti di konven, padahal dia sudah di syariah gitu loh. Betul kan? Betul. Ini kunci nih, Pak. Jadi orang sering berpikir, ada juga sampai ngomong wajib wakalah. Waduh, kok dibangun? Itu tuh kan kaget lagi kita kan? Iya, betul. Nah, padahal wakalah itu boleh, bukan wajib, harus wakalah. Nah, misalnya developer tadi sudah jadi kerjasama dengan antum, showroom sudah kerjasama dengan antum, travel sudah kerjasama, ngapain pakai wakalah? Iya, dan harusnya dilihat sisi yang lebih luas lagi, Pak. Ketika kita bekerja sama dengan developer misalnya untuk bersama-sama menjualkan rumah, maka itu ada sisi saling kontrol antara semua pihak, Pak. Ya, maka demikian. Karena kalau kita lihat urutannya, jual beli rumah ini kan melalui proses, misalnya gini Pak ya, yang ready stock, developer bangun rumah, kemudian dibeli oleh Bank Syariah, baru dijual konsumen. Ya. Nah, pertanyaannya siapa yang bertanggung jawab terhadap rumah ini ketika dijual ke konsumen? Bank Syariah. Makanya saya sampaikan, masyarakat kalau beli rumah ke Bank Syariah, bukan ke tempat yang lain, apalagi ke developer. Ke Bank Syariah. Kenapa? Kita sudah dapat pertama penelitian. SHM-nya, IMB-nya, lingkungannya, pajaknya, itu diteliti loh sama Bank Syariah. Jadi masyarakat tuh aman lebih aman. Nah, Sekarang kan beda, Pak.
apa dibandingkan kalau misalnya kita bicara bank konvensional. Sejatinya bank konvensional meskipun punya kredit KPR, tapi kan dia itu sebenarnya meminjami duit, ngutangin Pak, ngutangin duit terus suruh beli sendiri kan. Iya, betul. Sejatinya kan begitu. Iya. Risikonya kan sebenarnya bisa aja nggak jadi beli. Nah, karena cuma ngutang duit. Betul. Satu itu, yang kedua, kalaupun jadi beli rumah, ya kan belum tentu aman loh, karena dia tidak ahli. Betul. Tahu-tahu ada aja yang cacat. Nah, developernya itu kan bisa saja bukan developer yang amanah. Naam. Gitu. Yang rugi jadinya konsumen dan bank. Nah, kalau konsumen rugi tidak mau bayar, macet gitu. Padahal itu hanya satu sedikit aja effortnya. Ayo kita ngobrol, bersirkah dengan developer. Oh, itu lebih aman lagi tuh. Nah, bersirkah itu pengertiannya tidak hanya jual beli, Pak. Bisa saja kita bantu. Padahal developer ini ya mungkin pemasarannya, mungkin nasabahnya kurang kan bisa disampaikan kita punya developer gitu. Untuk developer yang menengah ke bawah, yang ukurannya Pak skalanya, itu lebih banyak persoalan manajemen keuangan. Keuangan, likuiditasnya. Jadi uang dari KPR itu biasanya ya dibeliin tanah lagi, dibeliin apa lagi gitu. Padahal sebenarnya itu untuk menyelesaikan infrastruktur, menyelesaikan rumah. Maka kita sebagai bank syariah, bank sendiri ya kita tahu dan kita punya sebenarnya ketika bersirkah itu kewenangan untuk ngatur. Ya. Yaitu antum di sini arti akadnya apa aja selain murabahah? Kalau yang ready stock kan jelas murabahah. Dengan istisna. Oh, istisna bisa juga di sini. Masya Allah. Nah, ini sudah dapat lagi nih. Ya, ada BPRS, bisa murabahah, bisa istisna. Ini bank syariah malah nggak bisa, ajib kan? Ya kalau rumahnya belum ada ya nggak mungkin murabahah. Nah, ini ada loh bank syariah, rumah belum ada tapi akadnya murabahah. Raiso. Nah, itu tuh dengerin tuh, Raiso. Tapi kok bisa gitu loh. Nah, ini pelajaran penting loh. Jadi yang bagi praktisi bank syariah atau bank syariah masih melakukan ini tobat, istighfar gitu ya. Takutlah dengan azab Allah. Ini saya ketemu dengan betul-betul praktisi bank syariah loh. Beliau pengajar untuk dapat SIM tuh. Kalau mau jadi komandan di BPRS, habis yang ngeluarin SIM-nya nih. Jadi nggak salah nih kita nih ketemu. Dan ini luar biasa banget Pak Kartiko. Jadi yang di Arta Madani. Jadi apa aja nih produk yang bisa diterima oleh masyarakat? Ya. Jadi karena kami sudah bertekad melaksanakan secara komplit tinggi, Pak. Iya. Maka setiap produk yang kami keluarkan itu harus sesuatu yang kami kuasai betul. Masya Allah. Ya, karena kami tidak ingin... merinding loh. Ini kalau ada orang praktisi bank syariah ngomong gini nih, Masya Allah nih. Kami kuasai betul, Pak. Iya. Artinya kuasai betul itu, misalnya kami itu saat ini hanya 2 produk. Cuman 2 produk loh, tapi megahnya Masya Allah. Gitu. Antum datang ke sini. Luar biasa. Karena kita seperti di Arab nih. Kami baru bisanya 2 itu, Pak. Alhamdulillah. Kolilan Pak, kolilan. Nggak paling banyak-banyak, tapi rusak semua kan. Nah, karena kami khawatir, kalau kami tidak ahli, maka amanah yang diberikan oleh deposan, penabung, itu khawatir jadi kita tidak bisa melaksanakan. Nah, itu tadi 2 produk. Nah, antum tadi ngomong deposan. Pas kalau di sini artinya para deposan itu mereka sudah menyatakan siap rugi ya? Insya Allah. Jadi ada di aturannya itu? Ada, Pak. Jadi untuk itu maka kalau di pembiayaan, Pak, insya Allah kami karena kewenangan full di kami. Bukan, kalau pembiayaan deposan. Kan antum. Nah. Ini deposan ini yang tadi kan antum bilang sudah kebiasaan di tempat yang lama, bilang 6%, banknya mau untung, mau rugi, dia nggak mau, pokoknya dapat 6%. Nah, di sini ada nggak penyampaian itu bahwa kita ini mudarobah. Ya. Mudarobah ini siap untung, siap rugi, gitu. Memang itu demikian. Disampaikan demikian. Terus di formulirnya ada pernyataan itu. Keren. Nah, ini tadinya cuma gua aja yang bisa lihat, ternyata Masya Allah. Dan memang ini kan butuh proses juga, Pak. Iya, ini padahal itu tidak ada mengganggu sama sekali loh. Karena memberikan keyakinan, edukasi, literasi ke masyarakat kalau mau bersirkah harus siap rugi. Ya. Kemudian begini, Pak. Memang kalau kita kembali kepada industri ini, Pak, bukan individu kami ya, Pak. Iya. Memang mestinya memulai saja, Pak. Memulai dari sesuatu yang diyakini, sesuatu yang bisa dikerjakan. Ya, seperti kami ini, kami mulai dari pembiayaan perumahan dan umroh. Ya, kita mulai dulu dari situ. Kuatkan itu. Itu dulu secara komplainnya. Iya. Kemudian
sisi pasifa ya, funding itu juga demikian Pak. Kami mengeluarkan produk-produk yang kami mampu untuk meyakini bahwa ini secara komplainnya tinggi. Aman. Ya kan. Kok ada yang masih minta persen, maka yang saya sampaikan adalah persen itu hasil bulan lalu Pak. Ya, sebagai contoh lah gitu yang sudah. Bulan lalu sekian, bisa dipersenkan. Itu kan hitung-hitungan biasa aja matematika. Ya kan kita memang memberitahunya kepada persentase. Kalau nisbah kan persentase kan untuk menghitung. Betul. Tapi hasilnya untuk sebagai ancer-ancer yang sudah pernah terjadi ini loh. Tapi ke depan dia kan diposisikan dengan modal dia nyimpen ke berapa. Nah itu Pak. Jadi itu tadi bahwa kita mesti juga memahami di internal kita dan masyarakat supaya juga lebih baik lah, istilahnya lebih smooth prosesnya. Ini kan saya melihat antum kan sudah jelas jadi ketua nih di BPRS se-Indonesia. Kalau ilmu antum ini sampai semua kepada para dirutnya, ini Masya Allah nih BPRS. Karena BPRS itu ada di tengah umat. Mereka-mereka yang sangat butuh, dan ini mungkin bisa jadi masukan. Antum bisa usulkan. Karena ya UMKM itu masih di bank syariah. Harusnya UMKM itu ada di antum loh. Karena yang langsung berhubungan dengan masyarakat bawah ini itu BPRS. Betul Pak. Nah kami pun di kemarin Pak di Jogja kami mengadakan namanya BPR Syariah Summit. Nah, itu sudah mencanangkan mars dan logo yang mana di situ kita cantumkan BPR Syariah Sahabat UMKM. Itu. Jadi tidak lagi, Anda sudah berapa kali ya di podcast ini kita sering sampaikan agar ini bisa sampai juga ke pemerintah. Bahwa UMKM itu tidak ke bank syariah. UMKM itu harusnya ke BPRS karena dia yang langsung menjamah kepada UMKM, usaha-usaha mikro. Ada PR memang yang harus kita kerjakan, Pak. Ketika masuk ke pangsa pasar, ke masyarakat UMKM, ya pelayanan apa yang bisa kita berikan? Ini lagi ada PR. Ini kita coba pecahkan PR. Dan memang ini masih Pak. Betul. Karena ini banyak orang tapi uangnya kecil-kecil. Nah, itulah kita juga bisa mendobrak minimal menjadi benteng untuk rentenir tidak masuk. Betul. Dan kami mencoba dari kembali pada bisnis yang kami pelajari dan kami mampu. Lazimnya UMKM itu kan sebenarnya ya usaha kecil, mikro dan menengah. Nah itu biasanya mereka dicekokin dengan duit, Pak. Iya, sohe. Ya kan, baik yang pinjaman sekarang online ya Pak, atau yang pinjol, atau yang biasa. Jadi mereka sudah terbiasa bertransaksi atas uang. Ini harus kita temukan formula, temukan produk. Kan ada tuh Pak. Ini mungkin jadi masukan. Anda sudah sering lakukan pada waktu di awal, waktu masih aktif. Itu di awal kita kondisikan karena uang, akadnya kod. Akad kod ini kita tidak ngambil Rp1 pun. Memang untuk membentuk dia jadi pengusaha. Betul. Sifat yang Anda lakukan pada waktu itu, dia harus anggota masjid. Hadir di masjid. Tidak merokok. Ada usaha. Kalau perempuan dia nutup aurat. Itu aja. Karena tanpa jaminan. Dan kita memang ini ada uang-uang hibah yang untuk kita sebar itu. Jadi bukan yang untuk bisnis. Nah, ketika dia sudah mampu mengembalikan yang seperti dana bergulir, nah ini baru kita pakai masuk. Akadnya musyarakah. Akad musyarakah itulah yang saya bilang tadi, pegawai kita memang harus banyak, ini berbasis masjid, nah bisa kerjasama dengan masjid. Nah, Ana berharap BPRS ini dia bekerja samanya dengan masjid, pondok pesantren, karena masjid dan pondok pesantren sebagian besar rekeningnya masih di konven loh Pak. Nah kami uji coba Pak, di belakang itu ada Masjid Al-Hikmah. Kalau bicara pemberdayaan, saya kan melihat banyak ibu-ibu sekitar masjid itu kalau siang nonton drakor atau ngerumpi Pak. Akhirnya saya punya ide supaya produktif gimana. Nah yang kami lakukan menganalisa nih Pak, apa ya kira-kira arisan dulu kerjaan yang mudah. Tidak Pak, tidak begitu. Akhirnya kami memutuskan, saya memutuskan ini ada pekerjaan ringan
tapi menghasilkan. Oh, apa bagi itu? ibu. Ya, ini memasang tali sendal. Ah, Sandal Pak, sandal itu iya. kan ada talinya nih Pak. Iya, iya. Ya. Kerjanya hanya masang talinya saja. Untuk produk Sandal. iya, punya siapa itu? Nah, kami kerjasama dengan UMKM Sandal. Oh, keren. Ya, ya. Nah, gitu Pak. Nah, kemudian kami siapkan dana untuk modalin dulu Pak. Iya, Nah, iya. karena sebenarnya kayak maklun aslinya. Iya. Maklun sederhana. Betul. Jadi kami beli, kemudian saya minta ibu-ibu dikumpulkan. Nah, sebelum bekerja, mereka ngaji dulu Pak. Masya Allah. Ngaji dulu. Ada ustadz yang ngajarin. Ini ngamali surat Fatir nih ya. Ya, setelah itu selesai ngaji, mereka ngeriung, masang tali sandal. Nah, Dapat untuk upah. apa? Ya, Dapat upah. dapat upah. Gitu, Jadi Pak. berhasil tidak ada hibah di situ kan. Wah, kerja dia. Kerja. Gitu, Pak. Nah. Nah, itu prototipe, Pak, yang mana kalau kita bicara pemberdayaan masyarakat sebenarnya masih banyak itu. Nah, kembali ke UMKM, Pak. Kalau dalam pandangan saya sebenarnya bisa tidak harus begitu. Iya. Jadi UMKM itu kan kata-kata yang umum sekali, Pak. Iya. Nah, yang kita bisa dulu misalnya apa? UMKM apa? Itu yang kepikiran oleh saya. Ya kan? Nah, disitulah kita berkarya. Contoh misalnya, kita bicara tentang UMKM itu yang toko kelontong. Iya. Gitu, Pak. Bisa nggak kita bertransaksi secara sara? Bisa sekali kalau saya. Ini yang sedang kami akan uji coba. Kembangkan ya. Ya, Kelontong lu. toko kelontong. Ah. Karena toko kelontong itu kan kulaan ya, Pak ya. Iya. Kulaan di Jelas. di agen-agen. Iya. Nah, kita akan bertransaksi dengan agen. Ini sudah kami terapkan di properti, Pak. Properti kami membentuk namanya ekosistem halal di properti. Ada yang jual batu, jual pasir gitu. Nah, ini kan sebenarnya ekosistem, Pak. Dari yang paling atas itu konsumen sebenarnya. Iya. Kemudian ada developer. Iya. Kemudian developer ada Ada kontraktor. Kontraktor ada toko bangunan. Iya. Gitu, Pak. Iya. Kalau sistem istisna, engine-nya kan dari istisna itu sendiri, Pak. Betul. Nah, istisna jadi dari konsumen pesan ke Bank. bank pesan Masih ke developer. Nah, itu ada kewenangan bank untuk ngatur, Pak. Iya. Dan di situ terjadi efisiensi. Efisiensi kenapa? Ketika developer istilahnya ya, kita sudah ada dana dari nasabah, maka dia sudah efisien, Pak, biaya biaya operasional dia. Karena pasti ada duit. Iya. Nah, kemudian ketika dia pesan barangnya ke kontraktor, itu juga sudah ada pegangan, Iya. bank yang jamin. Iya. Sehingga kontraktor tidak ragu-ragu Aman. lagi. Berikutnya ketika kontraktor butuh material, itu juga Tokonya ngomong. sudah, iya. Nah, Ini sama yang bank. bayar bank. Sebenarnya duitnya cuma satu, Pak. Iya. Diputer. Ngalir. Dan itu efisien. Bahkan satu saat saya tanya kepada kontraktor, kalau sistemnya kayak begini bagaimana, Pak? Oh, itu saya nggak kerja, Pak. Loh, kok nggak kerja? Ya karena Nunggu. selama ini yang dia kerjakan sebenarnya hanya nyari duit untuk bayar ke toko bangunan. Yang lain udahlah dikerjain tukang sama mandor. Dengan adanya bank syariah, dengan adanya kita, Dia bisa kan ngatur. materialnya datang terus, jadi nggak perlu bingung dia. Ini mas saya tidur aja pada kerja. Oh gitu ya. Jadi selama ini Anda tuh mikirin duitnya atau bayar, bukan masalah ininya. Itu jadi memang jobnya tuh begitu. sirkulasinya tuh Ya. makanya syariah itu harusnya mengamankan Ya, insyaallah. lingkungan kehidupan sirkulasi dalam bermuamalah. Betul, betul. Iya kan? Jaga, Pak. Nah, kenapa saat ini orang tidak percaya kepada bank syariah, lembaga keuangan syariah? Karena pelakunya tidak mendudukan syariah di atas. Dia mesti melakukan yang di atas itu adalah profit, ya kan? Target duniawi. Untuk itu Pak, yang saya tidak tahu apakah sudah cukup ini Pak. Jadi kami itu sudah memegang satu slogan Pak. Ya, Kalau kita menjalankan secara syariah komplek, maka insya Allah ada kebarokahan. iya. Nah, ini satu hal Pak yang suka menjadi keraguan orang. Bahwa kalau barokah itu kami yakin menjadi melimpah. Masya Allah. Nah, Ya, harus. syariah, barokah, melimpah. Nah, gitu Pak. Syariah, berkah, SBM dong. Kenapa? Karena seringkali orang ketika bersyariah,
itu khawatir tidak melimpah, Pak. Iya. Padahal Masya Allah, mereka tidak pernah berpikir, mereka itu selalu berpikir kalau yang namanya berlimpah rezeki itu kalau duitnya banyak, hartanya melimpah. Dia nggak berpikir kalau kesehatannya, kebarokahannya, Pak. Iya, dia bisa datang ke masjid. Karena sering bawain itu. Saya sering sampaikan, Pak. Nah, ini mungkin bisa jadi masukan bahwa praktis bank syariah harus bisa, karena kejaran dia adalah laba rugi. Betul. Iya kan? Nah, orang berpikir laba rugi itu hanya berpikir konsep duniawi, Pak. Iya. Laba, pendapatan kurang biaya sama dengan positif. Rugi, pendapatan kurang biaya sama dengan negatif. Padahal kalau kita yang sudah bersyariah, yang namanya laba, itu kalau hari itu dia terlepas tidak mengerjakan maksiat. Jadi itu yang namanya laba. Nah, untuk yang rugi kalau hari itu dia melakukan maksiat, kerja di bank syariah tapi nipu tadi, bohongin, yang padahal itu nggak boleh, tapi karena ngejar target dia lakukan. Dan kalau kami selain itu, Pak, itu ada sesuatu yang kuantitatif. Nah, barangkali tadi ini kan sifatnya kualitatif, Pak. Nah. Ada yang kuantitatif. Nah, apa itu? Maka kami buktikan ke teman-teman dengan anak buah saya. Ya kalau syariah, insya Allah barokah dan melimpah. Kenapa demikian? Ketika syariah, itu Pak ya, kita jalankan dengan benar, kita kan mengejar, memperoleh barokah tadi, Pak. iya. Kalau sudah barokah, kita apa yang kita akan dustakan lagi? Iya, semuanya toto ada di depan mata. Nah, kan ada kita nggak ada keraguan lagi. Kalau sudah nggak ragu, Pak, ibaratnya kita lari. Enak. Lah iya sebesarnya kuatnya gitu kan. Ini contoh nih, Pak. Ini atas nama Bapak nih, Arta Madani. Iya. Pada waktu saya pemimpin, ini diminta untuk jual 2.000, Pak. 2.000. Nah, teman-teman jual 1.950 aja nggak ada yang beli. Nggak ada. Iya, betul. Karena dia ngikutin price list yang biasa dilakukan oleh bank konven. Iya. Karena dia langsung merujuk, lah lebih mahal, gitu kan? Iya. Karena dia langsung price list yang dimunculkan. Tapi ketika saya datang, Ana nggak mau 2.000. Lebih murah. Untuk yang asisten minimal 2.100. Asisten, Pak, yang jual. Yeah. Tapi kalau naik ke penyelesaiannya jadi 2.250. Nggak masuk ke pemimpin jadi 2.500, Pak. Nah, di pemimpin laku, Pak. Iya. Kenapa? Lu lihat ini Arta Madani loh. Nah, beda dengan yang di sono gitu. Iya. Itu sudah orang udah kaget. Antum silakan cari, ada nggak di pasar? Nggak ada. Kalau barang tidak ada di pasar, wajar nggak kalau harganya segini? Iya. Itu dibeli, Pak. Betul. Nah, itu artinya kita tidak memberikan informasi yang selama ini dilakukan konven. Ini beda loh kita jualannya. Artinya menjelaskan. Seperti yang antum sampaikan tadi, bahwa di sini nggak pakai wakalah. Ini nilai tambah loh, Pak. Nah, yang sering lagi, denda keterlambatan, Pak. Tidak ada. Lihat, nggak ada loh. Jadi yang gua datang ini benar-benar, Masya Allah. Kita tidak memberikan. Posisi ini ketika berjual beli. Dan Anda dengan sangat gampang, dengan sangat lugas menyampaikan itu. Dan Anda berharap praktisi bank syariah harusnya nih dekat dengan Pak Cahyo Kartiko ini ya, agar supaya Pak dapat. Nah, niat antum waktu ke bank syariah itu apa sih sampai bisa seperti ini? Iya. Saya melihat begini, Pak, bahwa kembali kita itu kan kalau mencari rezeki itu, Pak ya, itu kan banyak pilihan, ya banyak pilihan. Iya. Nah, kemudian pilihan mana yang terbaik itu pasti kita pilih. Iya. Ya, saya pengen milih yang terbaik sebenarnya, Pak. Masya Allah. Ya kan, Pak, milih terbaik. Ternyata terbaik itu masih ada yang terbaik lagi gitu kan. Nah, ya kan, jadi memang tingkatannya insya Allah seperti tingkatan orang beriman saya rasa. Artinya nih, Pak, kalau kita lihat nih Pak Kartiko berpikiran seperti itu, ingin cari yang terbaik, artinya wakalah itu benar, Pak ya, tanpa wakalah itu kalau kita... Saya tuh sebenarnya kalau bicara kembali ke transaksi murabah dengan wakalah, yang saya tanyakan kenapa harus diwakalahkan sih? Itu sebenarnya. Iya, nah ini kan kadang ada juga yang mengatakan itu wajib. Nah, makanya kaget-kaget banget loh. Ini ngapain pakai wakalah? Gue bisa kok. Kenapa harus wakalah? Nah, artinya wakalah ketika ada masyarakat bilang tanpa wakalah itu artinya masyarakat itu benar, Pak ya? Iya, karena kalau
dalam pandangan saya, wakalah itu cerminan ketidakmampuan. Tidak kemampuan bank untuk mengadakan barang. Masya Allah. Ini Pak, saya sampaikan Pak ke DPS, komplain syariah, bank syariah. Saya bilang, ini ketika pakai wakalah itu artinya bank nggak mampu. Iya. Marah dia Pak. Gue jadi malu. Faktanya kan begitu. Faktanya iya kan? Karena kita tuh masih berpandangan bahwa bank syariah itu, mohon maaf ini pendapat saya Pak ya, itu ada istilah palu gada Pak. Nah, apa lu minta gua ada. Itu tidak bisa dalam pandangan saya. Kenapa demikian? Karena memang ada hal yang satu dilarang oleh agama. Iya. Nggak bisa semuanya diadakan. Betul. Yang kedua yang sifatnya syubhat, nggak bisa juga kita pilih. Kan gitu Pak. Kemudian yang ketiga yang lebih praktis, nggak semua kita tahu. Nah, gitu. Ini keren. Jadi kalau Ana boleh, yang antum sampaikan itu benar tuh Pak. Tapi ketika dia ngomong syariah, harusnya apa lu minta, gue bisa. Sepanjang tidak melanggar. Nah, iya kan Pak? Atau dibalik Pak. Kalau dalam buku saya itu membaca model bisnis ya. Pilihnya Alex Osterwalder, model bisnis kanvas. Itu selalu dimulai dari needs, dari konsumen needs. Ya, keinginannya ya. Ya, kemudian di-create. Nah, itu kadang-kadang kan ini nggak sesuai syariah nih Pak, need-nya. Nah, saya balik Pak. Kalau saya nggak mau model begitu. Saya harus gini. Bang syariah, kita pemilik bisnis. Iya. Kita mulai dari visi misi sebagai bank syariah, kemudian kita turunkan ke dalam produk dan layanan kita. Ya kan? Kemudian kita cocokkan dengan need. Nah, bedanya apa? Kalau ini kita punya kekuatan, kita yang ngatur. Betul. Ini kan kebanyakan bank syariah diikut apa yang kata nasabah. Itu kan ajib. Nah, itu yang beda. Maka kalau Bapak baca buku saya, perbedaan dalam cara berpikirnya di situ, Pak. Nah, ya, Anda belum baca tulisan antum secara ini, tapi Anda isinya sudah dapat. Padahal itu yang Anda lakukan, Pak. Jadi ketika mereka datang ke kita, masyarakat harus ikut. Ini loh posisi kita, bukan di sini lagi. Dan punya kita lebih baik, Pak. Benar. Nah, itu maksud saya. Karena masyarakat akan melihat apakah yang ditawarkan oleh bank syariah itu lebih baik dibandingkan oleh yang lain. Menguntungkan, Pak. Karena beberapa orang kafir yang berhubungan dengan saya, selama ini teman-teman saya tuh, Pak, nanti yang datang orang kafir. Emang kenapa saya bilang gitu? Mereka ketakutan ketika tampilan gini. Ternyata orang kafir ketika baru kita ngomong, Pak, tahu konsep syariah, dia langsung pilih kita, Pak. Nah, seperti tadi yang antum lakukan. Ada dengan kantor pusat kita, dia diminta buka rekening, nggak mau, Pak. Itu presiden komisarisnya sama presiden direkturnya. Karena dia nasabah kita, kantor pusat kita. Qadarullah ketika dia datang ke cabang, dan saya pemimpin cabangnya, itu pas azan, gue tutup. Tidak saya layani. Jadi Pak, kalau Bapak masih mau nunggu saya, ini minuman, ini makanan. Bapak duduk di sini, saya mau memenuhi panggilan yang memberi rezeki saya. Sholat, kalau Bapak, betul ke bawah. Pada waktu di sana, tempat sholatnya juga di bawah. Di depan juga, Pak. Ya gitu kan. Nah, ini masjidnya Masya Allah nih. Antum melihat ada datang sini, Masya Allah. Nah, apa yang terjadi, Pak? Setelah sholat, kita naik lagi. Dia langsung panggil, belum ngomong produk, belum ngomong apa, Pak? Pak Dwi, saya buka rekening di sini. Anak kan kepikiran, ini disuruh kantor pusat aja dia nggak mau kok di sini mau buka rekening. Padahal kantornya di Depok, Pak. Saya di Kerawang. Iya. Nah, ini nih supaya jangan takut lagi teman-teman. Ini Pak Kartiko sudah memberikan informasi loh, ya bahwa ketika jalankan syariah itu mudah dan ringan. Ini luar biasa banget nih Pak ya. Mudah-mudahan ini boleh saya sampaikan ke umat nih Pak, informasi ini. Silakan. Nanti juga saya berharap antum sampaikan juga ke BPRS yang di bawah antum loh, BPRS Indonesia loh, BPRS Indonesia. Jadi masyarakat ya, tim AMDK sudah mencoba bertemu dan dimudahkan Allah, dan saya berharap antum dimanapun antum berada. Kalau kepingin syariah datangi BPRS. Kalau dia tidak sesuai, kita hubungi nanti Pak Cahyo Kartiko ya. Siap. Nah, dia bisa nyampein bahwa ternyata jual beli itu mudah. Dan di bank syariah ini hanya dua akadnya murabahah dan istisna. Dan sesuai apa yang diputuskan oleh fatwa DSN MUI. Kita nggak keluar dari sana. Dan itu mudah dilakukan. Yang keduanya, beliau jualannya selain yang jual beli jelas mobil dan rumah, motor juga Pak? Umroh Pak, umroh. Motor nggak?
Motor sudah saya stop dulu semua. Oh, motor stop. Motor stop. Udah kebanyakan ya. Jadi bikin macet. Iya, iya. Jadi cuma dua ini, rumah dan umroh, Pak. Dan umroh. Nah, kalau umroh pakai apa itu, Pak? Pakai ijarah multijasa. Pakai ijaroh ya. Jadi pakai ijaroh saja, Pak. Ya, dan kami beli, Pak. Jadi kami beli dari travel, kami jual. Masya Allah. Jadi jual jasanya. Jual jasanya. Jual jasanya. Betul. Jadi dia akadnya akad sewa. Jadi makanya sering saya sampaikan, Pak, tidak ada wakalah. Tidak ada wakalah. Lihat, tidak ada wakalah loh. Yang sudah punya keyakinan imannya kuat dengan takdir, nggak pakai asuransi, bisa. Sudah tuh nggak ada denda keterlambatan. Ini 3 posisi ini yang sering menjadi keraguan umat dan ternyata bisa dijawab di Bank Syariah BPRS Arta Madani ya. Jadi antum tidak usah ragu lagi, kalau BPRS dimanapun antum berada silakan datang ke sana. Kalau nggak sesuai yang sudah diucapkan ini, beritahu komen. Nah, komen di sini kita akan sampaikan ke beliau dan mudah-mudahan ketika rakernas ataupun ada pertemuan-pertemuan juga bisa disampaikan. Ya, kita mudah-mudahan ini menjadi literasi edukasi yang baik di tengah umat. Jadi kita berharap masyarakat tidak perlu ragu lagi untuk datang ke Bank Syariah. Dan ketika antum bertemu dengan Bank Syariah yang belum sesuai, tolong jangan ditinggal. Kalau bisa berikan kesempatan kita berdiskusi. Siap tim MDK akan datang untuk membantu antum sekalian untuk berdialog ya, agar supaya masyarakat sudah disiapkan oleh pemerintah, sudah disiapkan oleh majelis ulama, otoritas jasa keuangan, kita manfaatkan dengan baik. Kalau masih belum sempurna, itulah namanya manusia. Ya, manusia itu tempatnya salah. Kullu ibnu Adam khata', wa khairul khata'i tawabuna. Jadi setiap Bani Adam tempatnya salah, tempatnya hilaf. Jadi kalau dia masih salah, mungkin hilaf, kita baik sangka terus deh. Ya, baik sangka terus, mudah-mudahan dengan baik sangka kita jangan hukumin ya, jangan hukumin. Tadi sudah disampaikan karena banyak praktisi Bank Syariah itu ada dari konvensional. Makanya sering saya sampaikan nih Pak, tolong nanti dicatat, ada 4 Pak. Ada 4 masyarakat perlu tahu yang hadir ke Bank Syariah. Dari perbincangan ini saya tangkap ya, bahwa yang pertama hadir di Bank Syariah mudah-mudahan banyak seperti beliau, orang yang takut dengan azab Allah. Dia ingin cari ridho. Nah, ini dia akan jalankan syariah secara benar. Ini yang pertama. Yang mudah-mudahan ada di Pak Dirut. Ya Pak ya? Amin. Bisa istiqomah Pak ya? Insya Allah. Nah, yang kedua, mereka dapat jabatan. Dapat SK. Lu jabat di Bank Syariah. Padahal ininya masih konven. Nah, tapi dia dirut. Nah, dia direksi. Nah, dia punya jabatan ya. Ini ketika pada waktu PDPS-nya enggak ini ya konsep konven yang didulukan. Jadi antum jangan musuhin ya yang kelompok 2. Yang kelompok 3 dia datang ke Bank Syariah cari jabatan. Karena yang tempat lama udah mentok. Nah, di sini banyak kursi kosong. Ketemu dengan aduh pindah karena pertemanan, apalagi anaknya gitu kan, pindahin aja gitu kan ke syariah. Ini yang ketiga. Cari jabatan. Terus yang keempatnya yang baru lulus. Nah, yang baru lulus yang penting gua dapat fulus. Nah, kalau enggak jadi mampus. Nah, ini yang bahaya ya. Jadi dan ternyata 2 3 4 ini yang paling banyak di tengah umat. Yang seperti beliau sedikit. Tapi insya Allah di setiap Bank Syariah ada. Cuman antum belum ketemu. Ana hari ini sudah ketemu nih ya. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bank Syariah makin dicintai ya oleh masyarakat. Kalau belum sempurna yuk kita bareng-bareng. Ya, kita sudah bertemu dan mudah-mudahan ini bisa memberikan kebaikan kepada umat Pak. Amin. Jadi jangan ragu-ragu Pak. Insyaallah. Kalau misalnya ada yang perlu didiskusikan kita siap. Dan kita memang ada untuk tulisan ini pegangan Pak. Hijrah dari Bank Ribawi menuju Bank Syariah Pak. Ya, ini mudah-mudahan bisa jadi pegangan dan Pak ini sudah punya tulisan nih, bisnis model nih. Bank pembiayaan rakyat syariah. Sekarang sudah berubah. Ya, BPRS itu bank perekonomian rakyat syariah ya. Jadi
baru-baru kemarin ini diputus ya. Jadi mudah-mudahan ekonominya menjadi lebih baik ketika kita menggunakan syariah. Mungkin itu Pak Cahyo Kartiko waktu yang diberikan. Terima kasih banyak, ini sudah banyak masukan-masukan, mungkin di lain kesempatan bisa mengembangkan. Ini kan baru 2 nih, gimana musyarakahnya gitu kan, gimana mudarobahnya. Dan juga travel juga harus ada kontrak dulu ya, kolaborasi dulu ya. Betul. Nah ini juga para travel bisa juga berhubungan dengan BPRS Arta Madani ini. Jadi cuma 2 developer bisa deketin sama travel. Ya cuma 2 itu dulu, Pak. Itu dulu, tapi dijaga compliance syariahnya. Jadi tidak kemana-mana, ya antum bisa datengin di sini. Tempatnya dekat, di samping kita ini ada tol ya. Jadi dekat banget ya. Dengan rumah juga dekat. Jadi itu saja. Terima kasih banyak. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dan kalau ada kebaikan, semuanya datang dari Allah. Mudah-mudahan ini jalan kita untuk dipertemukan Allah di jannah. Amin. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Mungkin itu saja sahabat AMDK Jambi, perbincangan kita, dialog kita dengan Bapak Dirut dari BPRS Arta Madani. Mudah-mudahan perbincangan ini mendapatkan keberkahan dari Allah. Itu saja sahabat AMDK, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.